Selamat pagi sahabat bisnis Sulawesi, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Nah, hari ini saya Bali Putra kembali hadir dalam obrolan terkait dengan pasar modal Indonesia. Seperti biasa, akan selalu ada market review, kemudian analisa data, dan yang pasti akan selalu ada edukasi investasi dan juga rekomendasi saham. Nah, kali ini saya akan hadir bersama sahabat saya dari IDX Sulsel. Nanti akan ada Mas Irfan Ibrahim yang akan bergabung, kemudian dari Pintrako Sekuritas Makassar ada Mas Kafi. Untuk itu saya akan langsung mengundang keduanya bergabung bersama kita semua. Halo, selamat pagi, Bli. Selamat pagi Mas Kafi. Bagaimana kabar, Bli? Karena kemarin kayaknya absen ya. Kan kemarin absen karena sampai sekarang sih sebetulnya masih agak kurang nyaman di sini, agak nggak tahu apa kemarin kesleo karena main bulu tangkis atau apa. Oh, Dan sampai sekarang masih senut-senut, sebetulnya masih agak kurang nyaman. mudah-mudahan lekas pulih, Bli. Amin. Sambil kita menunggu Mas Irfan dari IDX, Mas Kavi ya. Ya, Oke, sepertinya belum bisa bergabung Mas Irfan dari IDX Sulsel. Jadi apa ini di pekan terakhir ya di Februari kayaknya ini, Mas Kavi. ya, ya. Kalau kita lihat, kita flashback dulu ya, kita review dari market sebelumnya, khususnya di hari Jumat kemarin ya, Bli. Hari Jumat kemarin diakhirkan itu ISG kita mampu ditutup di level 6.892 gitu ya, yang dimana walaupun tidak tutup di harga tertingginya ya, karena harga tertinggi yang sempat dicapai di 6.899, sedangkan tutupnya di 6.892 ya, tipis-tipis lah, tapi itu merupakan signal bagus ya untuk ISG-nya kita, karena kalau kita lihat sepanjang perdagangan kemarin, khususnya di minggu lalu ya, sepekan lalu, itu ISG kita mencatatkan kenaikan yang luar biasa, Bli. Memang terjadi koreksi yang luar biasa juga ya, yang lumayan lah ya di hari Senin kemarin, di Senin pekan lalu ya terjadi koreksi, tapi setelah itu mampu naik ya, bahkan sempat lagi menyentuh di harga tertingginya lagi ya, di level tertinggi untuk ISG sendiri, Bli. Nah, kalau kita lihat nih Mas Kavi, kemarin sempat di level tertingginya itu mencapai 6.869 ya, 410 poin, dan itu hampir menyentuh di level 6.900 sepertinya. Sepertinya tahun ini optimisme para analis kita yang mencapai level 7.000 itu bisa jadi terrealisasi ya di tahun ini, Mas Kavi, ya, kalau misalnya lihat perkembangan dari 2 bulan di awal tahun ini. Ya, bisa sekali, Bli. Untuk ke level 7.000 itu sangat memungkinkan ya untuk ISG kita, karena kita melihat beberapa sentimen positif ya, banyak sentimen positif uh, yang membayangi ya, atau yang mendukung penguatan ISG kita untuk ke depannya gitu. Oke, Tapi tidak ini lepas. sebelumnya sudah bergabung Mas Irfan ini, Mas Kavi, selamat pagi Mas Irfan. Selamat Halo, pagi, Pak. Pak Adi. Selamat pagi, Mas Kevin. Sorry agak telat, kayaknya jaringan saya lagi bermasalah gara-gara hujan kayaknya. Ya, Ya, efek tadi hujan. kita tadi kami sudah sempat ngobrol di awal ini Mas Irfan, bahwa pekan lalu di hari Jumat itu indeks kita mengalami pertumbuhan dan ditutup di level 6.892,818 poin. Itu level tertingginya ada di 6.869,410 poin, dan itu sudah mendekati atau hampir menyentuh level 6.900. Berarti optimisme para analis kita ini di tahun ini, Mas Irfan, akan mengalami pertumbuhan, indeks kita mencapai di level 7.000, dan itu dipastikan akan realisasi di tahun ini. Nah, sebelum kita membahas ke situ nih Mas Irfan, seperti apa kondisinya kita dalam sepekan terakhir ini Mas Irfan, karena selama sepekan ini kita juga jujur belum sempat lagi memantau bagaimana perkembangan dari indeks kita.
Oke, terima kasih kembali, terima kasih sahabat bisnis Sulawesi dan Mas Kaki juga yang jadi hari ini. Sorry agak telat ya, kayaknya nggak tahu jaringannya kayaknya lagi ini ya, tadi lagi putus modemnya. Ya, jadi untuk perdagangan kemarin tadi benar disampaikan mungkin sama Mas Kavi dan di Bali ya, bahwa kita sempat menyentuh titik tertinggi kita di 6.899 ya, walaupun mungkin ditutupnya bukan di level tertinggi ya, tapi ditutup di 6.892. Nah, kalau kita lihat secara mingguan ya kita lihat bahwa IHSG kita ditutup menguat memang ya di perdagangan kemarin, ditutupnya di 1,13% ya. Tadi kita lihat ditutupnya di 6.892. Nah, kalau kita lihat juga dari sisi transaksi asing juga sangat menarik ya untuk perdagangan minggu lalu ya, karena asing sudah net buy 3,79 triliun ya. Khusus untuk perdagangan kemarin, bahkan kalau kita akumulasi dari awal tahun jumlahnya sudah mencapai 19,18 triliun. Padahal ini kan baru bulan Februari ya, dan ini baru memasuki akhir bulan Februari dan lumayan transaksi asing sudah hampir mencapai 20 triliun dia dan sahabat bisnis. Dan kalau kita lihat untuk rata-rata transaksi untuk minggu lalu itu di angka 12,43 triliun ya, jadi rata-rata transaksinya lumayan besar, walaupun sebetulnya ini turun sebetulnya kalau kita bandingkan dengan perdagangan pekan sebelumnya. Kita tahu perdagangan pekan sebelumnya transaksi kita per hari lumayan tinggi, bahkan rata-ratanya di angka 13,60 triliun. Tapi kalau kita akumulasikan dari awal tahun, berarti transaksi kita per hari untuk saat ini di angka 12,38 triliun. Nah, adapun sektor-sektor yang mengalami penguatan yang lumayan signifikan untuk minggu lalu itu ada 3 sektor yang ini menarik juga mungkin dicermati oleh sahabat bisnis atau investor kita, karena minggu lalu itu sektor tertinggi kenaikannya itu ada sektor infrastruktur nih. Jadi infrastruktur naik sampai 5,49%, diikuti oleh sektor cyclical ya, consumer cyclical yang naik 4,74%. Yang ketiga tertinggi ini adalah sektor properti. Entah ini apakah mulai ada sentimen baru buat sektor properti, karena kita tahu kan kalau secara year to date ya, secara tahunan sektor properti masih mengalami tekanan sebetulnya dari awal tahun, tapi khusus untuk minggu lalu sektor properti itu mengalami kenaikan 2,42%, bahkan termasuk dalam 3 teratas sektor yang mengalami kenaikan untuk perdagangan minggu lalu. Tapi yang mungkin harus dicermati juga sentimen-sentimen ya yang mungkin minggu lalu patut dicermati, terutama mungkin salah satu sentimen terbesar mungkin yang sering kita bahas adalah daily new case COVID-19 ya. Minggu lalu kayaknya puncaknya ya, COVID-19 kita sudah mencapai puncaknya lumayan besar, bahkan dari sisi positivity rate-nya di angka 45,63%. Walaupun mungkin menurut beberapa pihak ya, angka COVID-19 yang tinggi ini merupakan puncaknya ya, mungkin beberapa bulan ke depan sudah akan mulai menurun dan mungkin sudah diantisipasi oleh market juga ya, dari sisi sentimen COVID-19 ini. Untuk pekan lalu mungkin seperti itu update-nya dia. Adapun mungkin kalau secara harian, mungkin tadi sempat juga dibahas sama Mas Kavi ya, secara harian di hari Jumat khususnya di perdagangan terakhir kemarin ya lumayan atraktif, karena kalau kita lihat dari sisi grafik pergerakan IHSG kita, cuma di awal sesi IHSG-nya mengalami penurunan, di mana tercatat turun minus 0,33% di angka 6.812. Namun setelah itu ya mengalami kenaikan lumayan tinggi, tadi sempat menyentuh titik 6.899 dan walaupun tutupnya di angka 6.892. Nah, yang menarik adalah hari ini apakah akan melanjutkan kenaikannya ya dari hari Jumat kemarin ya, walaupun mungkin kalau berkaca di hari-hari sebelumnya biasanya kan di Senin biasanya ada penurunan sedikit ya, setelah itu baru mengalami kenaikan di hari-hari selanjutnya. Nah, untuk IHSG sendiri dari sisi sektoralnya lihat saham-saham yang mengalami kenaikan secara sektoral untuk perdagangan di hari Jumat kemarin
kebanyakan ya sahamnya naik karena dari sisi IHSG juga naiknya lumayan tinggi, tapi ada satu sektor yang mengalami penurunan. Ada dua ya, lebih tepatnya ada dua, ada sektor healthcare atau kesehatan ya. Terus yang kedua adalah transportation and logistik. Kalau dari sisi transportation and logistik, kita tahu merupakan sektor yang paling tinggi kenaikannya tahun ini ya. Jadi mungkin di hari Jumat ada beberapa aksi take profit. Kalau healthcare ini yang menarik sebetulnya ketika angka COVID-19 semakin tinggi ya, positivitasnya semakin tinggi, tapi healthcare-nya sudah beberapa hari terakhir yang juga mengalami penurunan. Entah itu konsumen investornya lagi nyicil beli atau seperti apa ya, biasanya sih ikut perilaku investor juga ya untuk sektor-sektor ini. Nah, yang menarik juga untuk dicermati adalah net buy asing untuk perdagangan di hari Jumat. Net buy asing sudah per hari Jumat saja di angka 799 miliar. Jadi rata-rata kalau kita lihat transaksi asing di pekan lalu angkanya bahkan di atas 500-an miliar ya, walaupun mungkin tidak seperti pekan sebelumnya yang pernah mencapai 1,5 triliun ya, 1,3 triliun. Nah, untuk kemarin rata-rata di angkanya ya di angka 700-an miliar. Tapi artinya apa? Artinya investor asing masih melakukan net buy untuk saham-saham tertentu ya untuk perdagangan pekan lalu. Mungkin update-nya seperti itu, Bli, untuk sementara. Oke, terima kasih Mas Irfan. Nah, kalau misalnya kita lihat dari total net buy asing ini hingga di pekan terakhir di bulan Februari 2022 ini sampai 19,183 triliun. Dan di Februari saja pertumbuhannya sudah akumulasi asing itu sekitar 13-an triliun ya, karena di Januari kemarin hanya 6 ribuan. Oke, nanti kita juga bahas itu. Ini langsung saja nih Mas Kavi. Seperti apa analisanya untuk hari ini? Apakah akan terus melanjutkan pertumbuhannya atau mengikuti siklus di pekan-pekan sebelumnya bahwa di hari Senin ini akan mengalami penurunan? Nah, kira sentimen apa saja yang akan terjadi di hari ini dan di akhir pekan kemarin ini yang bisa mempengaruhi indeks kita, Mas Kavi? Oke, makasih Blis. Selamat pagi semua IDX, sobat bisnis ya. Jadi memang kalau kita lihat pergerakan market kita sepekan terakhir itu memiliki tren positif ya. Kalau kita lihat dulu secara teknikal, ini ISG-nya kita mengalami posisi uptrend ya, mampu break resistennya kemarin di area kisaran di 6.859 ya, itu merupakan resisten terdekat kemarin yang mampu di-break ISG kita kalau secara teknikal. Nah, tapi kalau kita lihat sentimen sama dari sampaikan sama Bli ya, bahwa setiap hari Senin itu biasanya intinya mengalami pengelemahan ya. Mungkin salah satu faktornya karena kita dapat informasi terbaru ya. Kalau untuk update-nya, ada pun yang beberapa sentimen yang mempengaruhi kita untuk di pekan ini, khususnya di hari Seninnya di awal pekan ini. Salah satunya yang kita lihat beberapa ya, bahkan indeks di Wall Street itu kembali melemah di perdagangan Jumat terakhir ini seiring eskalasi konflik geopolitik antara Ukraina dan Rusia ya, yang apa namanya yang diperkirakan ya serangan pertahanan Rusia itu dalam beberapa hari ke depan. Nah, itu yang membuat sentimen sentimen negatif untuk di indeks-indeks di Wall Street tersebut ya. Nah, untuk selain itu ada pun faktor lainnya ya, yang dimana dari The Fed mengumumkan ya, atau memberikan clue bahwa kenaikan The Fed itu diperlukan untuk meredam inflasi ya. Jadi makanya akan ada kenaikan suku bunga walaupun tidak agresif ya, dalam artian tidak seagresif di awal-awal gitu ya untuk kenaikan suku bunga tersebut. Ini merupakan beberapa sentimen yang akan mempengaruhi ISG-nya kita. Nah, selain itu selain dari sentimen yang tadi disebutkan, pelaku pasar juga mewaspadai ya ada potensi pullback untuk di perdagangan hari Senin ini, yang dimana diperkirakan untuk ISG kita sendiri akan mengalami pergerakan itu fluktuatif ya Bli, dengan support dan resisten itu support di area 6.820 sampai dengan 6.930 itu untuk pergerakan ISG-nya kita untuk awal pekan ini ya, untuk
pergerakan di ISG kita awal pekan ini. Nah, menarik juga beli untuk diperhatikan yang tadi disampaikan sama Pak Evan bahwa sepekan terakhir itu investor asing mencatatkan net buy ya sebesar 3,7 triliun. Dan ada pun beberapa pemicunya itu yang pertama penguatan harga komoditas ya beli. Karena kita tahu terjadinya ketegangan geopolitik di perbatasan Ukraina dan Rusia itu memicu penguatan di harga komoditas. Nah, teman-teman bisa mencermati beli untuk di saham-saham komoditas untuk hari ini atau sepekan ini seperti saham Antam, Inco, Tins ya, dan Adaro dan sejenisnya gitu ya, atau sesektornya. Intinya teman-teman bisa cermati untuk di saham-saham komoditas. Selain itu juga pelaku pasar juga memperkirakan dampak PPKM ini lebih rendah dibandingkan PPKM sebelumnya di bulan Juli sampai di bulan Agustus ya. Jadi teman-teman juga bisa masih bisa mencermati saham-saham big cap seperti saham-saham perbankan ya, yang kita tahu juga selain sentimen tersebut juga adanya musim-musim pembagian dividen yang pernah kita sebutkan beberapa minggu sebelumnya ya, beberapa hari sebelumnya, bahwa sentimen itu masih bisa mempengaruhi untuk ISG kita ke depannya beli. Mungkin seperti itu untuk hari ini. Oke, Mas Kafid tadi juga sudah menyinggung sedikit terkait dengan apa yang memang layak dicermati oleh trader maupun investor. Ini saham-saham komoditas yang notabene akan lebih tertarik lagi, lebih menarik lagi untuk bisa dicermati di situ ya, karena terpengaruh akibat penguatan harga komoditas sebagai dampak dari ketegangan yang terjadi antara Ukraina dan Rusia di situ. Nah, kalau misalnya kita lihat dalam sepekan ini kemungkinan ketegangan itu kemungkinan belum terselesaikan dengan baik ya, walaupun beberapa negara termasuk di Indonesia juga sudah mengajak semua bagaimana kita bisa menghentikan atau menyelesaikan ketegangan itu sendiri. Nah, kalau misalnya secara detail kita ambil ini dari saham-saham yang Mas Kafis tadi sebutkan, ada Antam, ada kemudian Inco, kemudian Tins dan lain sebagainya, range atau batas support dan batas resistennya kalau bisa disebutkan seperti apa nih, Mas Kafis? Ya, kalau untuk teman-teman di hari ini bisa cermati untuk saham Antam sendiri ya. Hari ini bisa teman-teman cermati. Kalau untuk sektor komoditas sendiri, teman-teman bisa cermati di saham Antam. Ini juga selain dari sentimen yang ada, juga secara teknikal juga bagus ya untuk saham Antam sendiri. Teman-teman bisa pantau buy atau titik entry-nya itu di harga 2050 beli untuk saham Antam. Adapun target terdekatnya kita di 2220 ya untuk Antam sendiri, dan batas cut loss-nya kita atau stop loss-nya kita di 1955 untuk saham Antam. Nah, selain saham Antam juga teman-teman juga bisa mencermati saham INKP ya beli. Teman-teman juga bisa cermati saham INKP, teman-teman bisa cermati di harga buy itu di 7.850 untuk saham INKP, dan targetnya kita di 8.300 ya, 8.300, dan indikatornya kita di 7.500 untuk saham INKP. Nah, selain dari saham komoditas, seperti yang tadi saya sampaikan, saham-saham di cap khususnya di saham keuangan perbankan ya beli di yang sudah masuk ya, teman-teman bisa hold ya, hold keras karena ini juga masih saham favorit di akhir-akhir ini ya. Adapun kita update ya untuk saham-saham tersebut, teman-teman kalau yang sudah punya silahkan disimpan atau di hold, tapi kalau yang belum punya mungkin bisa masuk di area. Kalau untuk saham BBRI, teman-teman bisa masuk di atau titik belinya di 4.400. Adapun targetnya kita di 4.600 nih, dan batas stop loss-nya di 4.240. Nah, selain BBRI, BBCA juga untuk titik entry-nya ya. Untuk BBRI, BBCA, Mandiri sama BBRI ini masih statusnya teman-teman bisa hold ya, Bi.
Jadi kita kasih kalau yang mau masuk ya baru mau masuk mungkin kemarin telat ikuti live-nya kita ya. Untuk BBCA kalau baru mau masuk mungkin bisa beli di harga 1.825 dan adapun targetnya kita bukan ya 785 sedangkan targetnya kita di 8.250 dan stop loss-nya kita di 7.600 untuk saham BBCA. Ini mungkin update trading plan-nya kita ya beli untuk di awal pekan ini khususnya di pekan ini di saham BRI dan BBCA. Tapi statusnya yang masih punya silakan di hold aja. Mungkin seperti itu. Oke, jadi seperti itu nih, sahabat bisnis seperti sudah disampaikan oleh tapi sudah juga dijelaskan secara detail. Tapi memang pelaku pasar, baik trader ataupun investor kita memiliki analisanya sendiri ya. Paling tidak ini juga dipakai pegangan, tapi tetap melakukan analisanya sendiri. Mas Kavi, nah kembali kita ke akumulasi asing ini, Mas Kavi. Kalau misalnya kita lihat di bulan Februari ini cukup tinggi. Kalau kita bandingkan dengan Januari atau di awal tahun 2022 ini yang notabene hanya 6 triliun di situ, sekitar 6 triliun, sementara sampai saat ini sudah mencapai 19,183 triliun atau sekitar 13 triliun peningkatannya. Nah, apa yang bisa dilihat dari situ nih, Mas Kavi? Ya, kalau kita lihat peningkatan akumulasi B dari investor asing, ya pasti ada trust ya di dalamnya, ada optimisme terhadap marketnya kita. Terbukti karena ini akumulasi kan bukan baru dekat-dekat ini, bahkan dimulai dari awal tahun ya, dari awal tahun itu sudah asing sudah aktif melakukan akumulasi buy sampai sekarang, bahkan terbukti SG-nya kita mampu mencapai lagi di titik atau di level tertingginya. Nah, mungkin yang bisa kita sampaikan kepada teman-teman selagi market lagi optimisnya ya, pengertian sebelum ketinggalan gitu ya, mungkin nanti ada penyesalan di dalam, nanti ISG baru ke 7.000 ke atas baru berbondong-bondong untuk masuk gitu ya. Mumpung masih banyak saham-saham yang memiliki fundamental bagus atau memiliki laporan keuangan yang bagus, harganya masih terkoreksi ya, masih banyak kok saham-saham yang masih dalam zona koreksinya, khusus di saham-saham big cap gitu ya, atau saham-saham berfundamental bagus. Nah, silakan teman-teman research ya, atau cari saham apa yang dimaksud tersebut ya, silakan teman-teman ambil posisi di planningnya teman-teman gitu sebelum ISG kita ya menyentuh lagi di level tertingginya, menyentuh lagi di titik tertingginya. Karena kita tahu sentimen terbesar kemarin kan yang membuat ISG kita turun, ya salah satunya ya COVID-19 gitu ya. Kalau kita lihat semakin kesini kan COVID-19 sudah sentimennya sudah agak mereda, walaupun kasusnya terus bertambah, tapi beberapa ahli kan sudah bisa memperkirakan. Dulu kan yang menyebabkan ISG turun sekali ya karena kita tidak bisa memperkirakan gitu ya, tiba-tiba saja ada pandemi gitu. Tapi sekarang kan walaupun diperkirakan kasusnya akan meledak gitu ya di bulan Maret nanti gitu ya, tapi kan kita sudah bisa mempersiapkan diri. Jadi mungkin resiko-resiko yang bisa dihadapi itu agak kurang gitu ya, atau kita bisa mengantisipasinya. Jadi untuk pengaruhnya ke ISG mungkin tidak terlalu berimpact. Mungkin seperti itu. Adapun sentimen positifnya yang seperti kita lihat ya, apalagi teman-teman investor yang pemburu dividen gitu ya, ya suka dividen. Sekarang waktunya ya, lagi-lagi kita ingatkan sekarang waktunya untuk teman-teman bisa cicil ya, atau beli saham-saham yang secara rutin tiap tahunnya membagikan dividen kepada investornya, karena kita tahu sudah beberapa perusahaan itu merilis laporan keuangannya beli. Jadi tinggal tunggu nih pengumumannya apakah dia mau akan membagikan dividen atau seperti apa gitu. Jadi teman-teman bisa ambil posisi mulai dari sekarang gitu ya, tapi dengan catatan tetap memantau resikonya beli. Jangan cuman beli deh baru tinggal misalnya seperti itu beli, tapi tidak seperti tagline-nya bursa ya. Pahami, punya, dan pantau gitu ya. Jadi setelah teman-teman beli jangan ditinggal gitu ya, maupun trader maupun invest ya tetap harus dipantau. Mungkin seperti itu sih beli.
Oke, oke, Mas Kapi, sebelum saya ke Mas Irfan terkait dengan paham punya pantai yang notabene mudah-mudahan juga sudah mulai terpatri ya, artinya tersimpan terus di benak oleh para sahabat bisnis Sulawesi yang notabene sudah setiap saat mendengarkan hal itu. Nah, sebelum ke sana, ini tadi juga Mas Irfan menyebutkan Mas Kapi walaupun secara akumulasi di sepanjang tahun 2022 ini sektor properti kan mengalami terkoreksi, merupakan salah satu Ya, sektor yang mengalami terkoreksi hingga saat ini. Namun pekan terakhir di pekan kemarin itu justru properti ini mulai mengalami pertumbuhan dengan pertumbuhan sekitar 2,42% di situ. Artinya juga di hari Jumat pekan lalu itu properti dan real estate mencapai pertumbuhan sekitar 1,42%. Nah, apa kira-kira apakah ini mulai ada tanda-tanda terkait dengan penguatan di sektor ini atau seperti apa Mas Kapi melihatnya? ya, kalau kita lihat memang biasanya beli ya, secara historis, secara siklus itu, setelah ada recovery ya, secara recovery itu kan memang saham-saham yang duluan naiknya itu adalah saham-saham keuangan, khususnya di saham perbankan ya. Nah, setelah itu pasti akan mengikuti saham-saham apa? Saham-saham sektor properti dan infrastruktur, gitu ya. Nah, kalau kita lihat beberapa pekan kemarin kan saham-saham sektor keuangan sudah mulai mengalami penguatan, gitu ya. Sudah ada kembalikan arah. Nah, untuk di saham properti ini selain sentimennya adanya apa namanya sudah disahkan ya untuk pembangunan IKN itu ibu kota negara yang baru gitu ya, itu juga salah satu sentimen positifnya untuk sektor properti dan infrastruktur ya. Selain itu juga secara teknikal juga ini sangat menarik ya, sudah ada signal-signal pembalikan arah gitu. Jadi untuk saham properti masih layak untuk teman-teman, sudah layak lah ya, sudah layak untuk teman-teman kembali pantau untuk apa namanya, untuk planning teman-teman ke depannya gitu. Jadi sudah sangat menarik sih dari segi teknikal, dari segi apa sentimen yang ada juga sangat mendukung untuk saham sektor tersebut. Mungkin seperti itu. Berarti properti infrastruktur itu sudah mulai sangat menarik ya untuk bisa dicermati Ya, oleh pelaku kita. Kembali ke Mas Irfan, melanjutkan yang disampaikan oleh Mas Kapi tadi ini, Mas Irfan, ini adalah momen bagaimana para pelaku pasar kita sudah mulai melihat apa dividen gitu ya, bagi-bagi dividen untuk beberapa emiten bisa kita lihat di situ. Nah, seperti yang disampaikan oleh Mas Kapi tadi, setelah membeli atau setelah mencicilnya ya jangan dilepas begitu aja, tapi tetap harus dipantau. Seperti apa Betul. yang bisa dijelaskan dengan hal itu nih, Mas Irfan? Nah, terkait mengenai memantau saham kan awalnya tadi dari sisi tagline-nya kan dari paham dulu, baru punya dulu, baru pantau. Jadi kedua item yang pertama dan kedua ini sebetulnya saling terkait ya. Kalau tidak paham apanya yang mau dipantau, apalagi kalau misalnya ada beberapa sentimen yang muncul nggak tahu apa pengaruh sentimen tersebut terhadap sahamnya dia. Misalnya kalau kita tahu di pekan lalu kan pekan ini beberapa analis menganggap bahwa harusnya kita sudah bisa menguji IHSG di angka psikologi terbarunya di 7.000 nih. Dan mungkin ada beberapa mungkin sahabat bisnis sendiri atau beberapa investor bilang kok indeks IHSG-nya naik terus, tapi ketika lihat portofolio saya kok masih merah gitu ya. Nah, itu berarti ada yang salah dari cara pemilihan saham sobat IDX atau teman-teman ya. Dan ada yang salah dari tujuan teman-teman berinvestasi. Kalau teman-teman tujuannya adalah mengikuti lajunya IHSG, indeks berarti tujuan teman-teman sebetulnya buat invest jangka panjang. Teman-teman harus tahu saham-saham apa saja yang memiliki proporsi pengaruh terhadap IHSG. Biasanya kan saham-saham yang market cap-nya besar ya dianggap sebagai saham-saham yang defensif, saham-saham yang blue chip ya, itu yang biasanya sangat terpengaruh ya atau yang mempengaruhi kenaikan indeks kita. Kalau teman-teman belinya saham-saham yang second liner atau third liner ya, yang biasanya memang menjadi pilihan para trader ya, berarti acuannya bukan IHSG yang naik terus ya, acuannya betul-betul dari sisi fluktuasi harga sahamnya, dari sisi teknikal sahamnya. Jadi mungkin itu yang perlu dijelaskan. Kalau teman-teman tipenya adalah investor jangka panjang, pilihlah saham-saham yang betul-betul dari secara fundamental bagus,
yang secara market cap-nya besar. Jadi ketika indeksnya naik, makanya sahamnya mungkin akan terpengaruh juga ikut naik. Karena kalau kita lihat sebetulnya saham-saham yang dibeli oleh investor asing kan sempat kita bahas ya dengan beberapa analis sebelumnya bahwa saham-saham yang dibeli adalah saham-saham blue chip, di mana kalau saham-saham blue chip ini dari sisi market cap memang besar. Makanya kalau asingnya masuk terus beli ya itu mempengaruhi marketnya, mempengaruhi ISG-nya secara keseluruhan. Jadi kalau ada mungkin beberapa sobat Didex yang portofolio sekarang masih minus, berarti patut dipertanyakan tipenya seperti apa. Kalau teman-teman tipenya investor, berarti cara pemilihannya mungkin yang harus diperbaiki, harus melihat lagi yang mana saham yang cocok buat investasi, yang mana saham yang cocok buat trading. Karena tidak semua saham cocok buat invest, tidak semua saham cocok buat diperdagangkan secara harian, mingguan, ataupun secara bulanan. Jadi harus akan terkait antara paham dan pantaunya. Kalau nggak paham, bagaimana cara pantaunya ya, walaupun tahu ada sentimen bagus nih, ini hubungannya dengan saham saya apa, itu mungkin yang penting buat diketahui. Makanya harus tetap update ya, harus tetap mungkin tiap hari ngikutin live kita atau sharing kita tiap hari ya buat update terkait informasi mengenai pasar modal. Apalagi kalau teman-teman tipenya seorang trader ya, baik juga investor juga, tetap harus update terkait mengenai informasi di pasar modal. Mungkin seperti itu, Bi. Memang untuk bisa kita memahami bagaimana pergerakan di pasar modal itu butuh waktu ya. Artinya kita secepat kita bisa paham di situ karena kita lihat pergerakannya seperti apa. Terus kenapa ketika terjadi indeks mengalami pertumbuhan misalnya terus mengalami pertumbuhan sementara portofolio kita justru terkoreksi di situ. Nah, mulai kita pelajari, kita pahami satu persatu di mana masalahnya gitu. Sampai akhirnya betul-betul kita pahami betul. Karena sering juga Mas Irfan sampaikan walaupun indeks kita mengalami pertumbuhan cukup signifikan, namun ada juga berapa persen saham kita justru mengalami penurunan pada saat itu dan sebagiannya lagi mengalami pertumbuhan. Nah di situ juga bisa dilihat kan, jadi mana saham-saham yang sesuai dengan portofolionya kita, mana yang tidak sesuai kan seperti itu. Baik, sebelum kita akhir ini, Mas Irfan, apa yang bisa ditambahkan? Oke, mungkin update saja sedikit ya, karena sekedar mengingatkan sebetulnya buat sobat atau sahabat bisnis Sulawesi ini, karena sekarang kan kalau dari psikologi market, fase-fasenya orang sudah mulai berharap nih bahwa marketnya akan sudah mulai tumbuh nih ya. Dari sisi sentimen, walaupun ada beberapa sentimen negatif, tapi sentimen negatif itu sudah mulai diprediksi sebetulnya. Misalnya ada angka COVID-19 yang beberapa pihak menganggapnya harusnya sudah mulai mencapai puncaknya, sudah mulai turun. Terus mengenai kebijakan bunga The Fed yang sudah diantisipasi dari jauh-jauh hari ya, mungkin dari bulan Desember orang sudah tahu, walaupun mungkin terjadinya di bulan Maret. Nah, dari psikologi market kan sekarang berarti orang sudah mulai berharap bahwa kayaknya marketnya udah mulai bagus nih, sudah mulai menuju masa optimisme. Nah, di masa-masa itu dia banyak orang yang karena sudah sangat optimis ya, tadi menganggapnya kalau beli saham apa saja kayaknya bagus nih kan, karena marketnya lagi bagus nih, beli saham apa saja kayaknya bagus. Nah itu mungkin yang perlu diperhatikan oleh sahabat bisnis, khususnya yang sudah jadi investor atau mungkin investor pemula, bahwa ketika marketnya sudah mulai optimis, tetap harus menjalankan analisanya ya untuk saham-saham tertentu. Tadi mungkin sudah disampaikan juga buat sama Beli Bali bahwa tidak semua sektor pasti mengalami kenaikan dan tidak semua saham juga pasti mengalami kenaikan. Pasti ada beberapa sektor juga yang mengalami pelemahan karena mungkin dari sisi sektoral ada sentimen negatifnya. Bahkan mungkin kalau sektornya bagus nih, misalnya kalau saya bilang sektor finansial bagus nih, perbankan lagi tumbuh nih, karena misalnya dimulai dari situ, tapi tidak semua saham perbankan juga naik juga ya. Ada beberapa juga mungkin dari sisi fundamental sahamnya juga memang lagi jelek. Nah itu mungkin perlu diperhatikan. Walaupun secara sektoralnya bagus ya, meyakinkan harus dilihat lagi ya, lebih detail dari sisi sahamnya. Karena yang kita beli kan saham ini adalah kepemilikan perusahaan. Berarti yang kita beli adalah bisnis perusahaannya. Jadi berarti betul-betul mengacu ke bisnis perusahaannya. Bukan hanya lihat sektoralnya bagus, walaupun itu cukup mendukung, tapi tetap harus diperhatikan dari sisi bisnis perusahaannya, potensi perusahaannya secara detail, bagaimana perkembangannya ke depannya. Mungkin seperti itu, Bi. Oke, Mas Kapi, apa yang bisa ditambahkan?
Iya, kalau dari saya sih beli kembali lagi ya ke teman-teman, pokoknya sebelum membeli saham perusahaan ya tadi silahkan diterapkan kampanyenya Bursa Efek Indonesia ya, yang harus pahami dulu, terus sebelum punya harus pahami dulu, setelah punya harus dipantau gitu ya. Itu sangat-sangat penting, bahkan ya karena gini beli kebanyakan investor pemula atau trader pemula setelah beli saham pada saat sahamnya turun itu bingung nih mau jualnya di harga berapa gitu. Sebaliknya juga bukan cuman kalau turun, naik pun juga seperti itu. Sahamnya naik juga kebingungan mau jual di harga berapa gitu. Karena setelah naik mungkin muncul pikirannya naik bisa jadi naik ini. Jadi kan mungkin seperti itu beli. Padahal kita kan nggak tahu market nih seperti apa. Nah makanya yang perlu kita ingatkan kepada teman-teman investor sebelum membeli saham, ya teman-teman harus pahami dulu. Nah di dalam memahami ini teman-teman sudah punya titik-titik yang teman-teman harus punya sebelum beli saham. Nah itu adalah buy range-nya, terus titik target profitnya di harga berapa, dan juga batas cut loss-nya di harga berapa. Nah itu yang wajib, ya sangat wajib lah untuk dipunya, baik itu seorang trader maupun seorang investor beli. Karena nanti takutnya teman-teman kebingungan gitu ya. Walaupun itu mungkin misal teman-teman dapat rekomendasi saham misalnya dari analis dari sekuritasnya misalnya, ya itu nggak jadi masalah mau diambil, tapi dengan catatan teman-teman juga harus pahami, gitu ya. Jadi makanya yang kita berikan nih misalnya tiap hari ya Bisnis Sulawesi Live ini kan ada beberapa rekomendasi saham tuh. Nah itu kan itu dalam rekomendasi saham itu pasti ada trading plan-nya, buy range-nya, titik profitnya di harga berapa, cut loss-nya berapa, gitu. Teman-teman tidak masalah mengikutinya, tapi dengan catatan teman-teman harus pahami yang dimaksud itu. Mungkin saham apa teman-teman cocok nih di profil risikonya teman-teman. Kalau tidak cocok ya tidak usah diambil gitu ya. Trading plan-nya silahkan diikuti, monggo gitu ya. Kalau tidak mau juga mau bikin trading plan sendiri itu silahkan, karena yang kita sampaikan ini sebagai referensinya teman-teman aja. Kalau cocok dengan profil risikonya teman-teman ya silahkan ikuti, tapi kalau tidak cocok ya silahkan cari yang cocoknya gitu ya. Seperti itu. Jadi yang pesan saya untuk teman-teman ya itu tadi, harus betul-betul punya yang disebut namanya trading plan sebelum membeli saham. Itu wajib ya, harus wajib sebelum membeli saham, seperti itu. Oke, baik, terima kasih Mas Raffi, terima kasih juga Mas Irfan obrolannya kali ini, dan pasti ini sangat bermanfaat untuk sahabat bisnis Sulawesi, sobat IDEX, dan juga teman-teman dari Pintraka Sekuritas. Dan kita berjumpa kembali di lain kesempatan. Seperti biasa sahabat bisnis Sulawesi, kami hadir setiap hari dari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali ada hal-hal teknis lainnya yang tidak mungkin kita untuk hadir ya. Kita hadir di pukul 9:30 waktu Indonesia bagian tengah, kecuali di hari Rabu kita hadir di pukul 9:45 waktu Indonesia bagian tengah. Sampai jumpa teman-teman. Sehat selalu. Selamat datang kembali. Terima kasih. Terima kasih, Bali.